yang dianjurkan ya salat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan semua salawat enggak ada satu pun riwayat yang menyebutkan dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina, enggak ada. Enggak ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu riwayat, tidak ada. Enggak ada sama sekali. Semua riwayat dalam kitab hadis yang ada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada sayyidina. Banyak salawat-salawat yang bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti apa? Salawat Tibul Qulub, salawat Naria, salawat Badar, salawat Al-Fatih. Ini enggak ada. Dan setiap torekot punya salawat sendiri. Berapa puluh torekot yang ada. Ini enggak ada. Salawat-salawat yang diadakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fadilah sholawat. Para salafi, para wahabi yang anti sholawat wajib simak video ini sampai akhir. Keterangan dari Ustadz Nuruddin mengenai pentingnya sholawat. Kami mau bertanya Pak Ustadz, kalau zikir kan itu tergantung makom keimanannya masing-masing. Sehingga zikir itu kan yang terbaik adalah apa sebenarnya? Begitu juga salawat. Sebenarnya salawat yang terbaik itu seperti apa bacaannya Pak Ustadz dengan sirahnya, sehingga kami dapat mengamalkannya kira-kira gitu. Karena beberapa ada yang menyatakan bahwa salawat itu adalah at-tahiyatul-nya terakhir di sholat, kira-kira seperti itu. Ada juga yang cuma mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini yang terbaik itu seperti apa? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, berkaitan tadi dengan mimpinya Rasul. Rasul pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Nabi Muhammad yang datang dalam mimpi. Seperti itu kira-kira gambarannya. Artinya tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Nabi Muhammad yang datang dalam mimpi. Tapi belakangan ini Pak Ustadz, ada dari Pakistan yang mengaku Imam Mahdi, yang katanya dia didatangi mimpi oleh Nabi Muhammad yang menyatakan beberapa kabar kira-kira seperti itu. Dan itu diyakini sebagian besar orang-orang di Pakistan dan dunia. Sehingga ini membuat kita merasa tidak yakin, tapi dia menyatakan dia demi Allah, kira-kira seperti itu. Jadi kita merasa bahwa ini penipuan atau apa kira-kira gitu, dan dia meyakini bahwa dia yang meyakini bahwa dia adalah Imam Mahdi, kira-kira seperti itu. Dah gitu aja Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Pak. Saya waktu jadi mahasiswa dulu, waktu saya di Mesir, dapat nasihat kayak begitu. Harus banyak baca sholawat. Ternyata Pak, yang saya dapat dan banyak orang merasakan itu. Apa efeknya? Efek yang paling mendasar bagi orang awam terutama kita nih. Di saat kita bingung, mau nyari guru yang mana yang cocok, kuliah jurusan apa yang cocok, kira-kira kalau aku memutuskan antara dua pilihan, mana pilihan yang pas. Subhanallah Pak, itu benar, saya yakin betul tuh dengan apa yang disampaikan sama guru saya, bahwa kalau kita punya hubungan emosional yang dekat dengan Rasul, dengan banyak baca sholawat, Rasulullah itu jadi pembimbing hidup kita secara batin. Seolah-olah kayak ada bisikan, kamu pilih ini, kali ini maslahat untuk diri kamu. Dan saya tidak menyesal dengan pilihan itu. Diberikan bimbingan secara batin, ya, kita ini umat Nabi Muhammad, kalau punya keterikatan batin dengan banyak membaca sholawat, kita ini dalam hidup diberikan bimbingan. Makanya ada ungkapan Pak, di kalangan para ulama, kathratus sholah ala nabi syaikhu man la syaikholahu. Banyak baca sholawat itu bagi kita orang awam nih, bagi kita orang awam, banyak membaca sholawat itu adalah guru bagi orang yang gak punya guru. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Nabi Muhammad masih ada dengan ruhnya, membimbing kita kalau kita itu banyak sholawat kepadanya. Itu fadilah, keutamaan sholawat, zikir. Dan sholawat itu zikir. Jangan dibilang sholawat itu hanya mengingat Nabi Muhammad. Anda ketika sholawat membaca apa? Allahumma sholli, ya Allah,
Zikir apa bukan ya Allah? Zikir. Jangan pertentangkan mana yang ini. La ilaha illallah, Allahumma sholli alaihi wasallam. Semuanya sama-sama bagus. Tergantung kebutuhan. Makanya kita perlu guru, Pak. Karena zikir itu ibarat obat. Zikir-zikir itu ibarat obat. Bapak kalau misalnya jadi dokter, ini ada orang kena penyakit. Biasanya kan dianalisa dulu ini orang ini penyakitnya apa. Itu kalau misalnya dokter-dokter hati, dalam arti ulama-ulama yang paham dengan ilmu hati, tahu tuh zikir yang cocok untuk kamu itu ini, untuk yang orang ini dan seterusnya. Tapi kalau kita bingung nggak punya guru yang begituan, banyak baca sholawat. Nanti kita akan diberikan bimbingan spiritual oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak tersesat dalam berjalan, dalam memilih pilihan, dalam memilih pandangan termasuk. Makanya rata-rata itu Pak, rata-rata orang yang terjerumus ke dalam pikiran sesat, pikiran aneh-aneh yang beda dengan ulama, itu rata-rata orang-orang yang gak punya ikatan emosional yang bagus dengan nabinya. Yang disebut oleh lisannya itu bukan Rasulullah tapi siapa? Fulan, tokoh-tokoh dalam kelompoknya. Kalau orang itu punya kedekatan emosional yang sangat bagus dengan nabinya, Nabi akan membimbing kehidupannya. Nasihat dari guru saya sampaikan ke sini, kalau Bapak ada suatu saat nanti dalam keadaan terhimpit, bingung, ingin menentukan pilihan, lihat nanti, Bapak kerasan nanti. Saya ngerasain soalnya waktu dulu kayak begitu. Dipermudah, bukan hanya dipermudah, manakala kita bingung menentukan pilihan, seolah-olah Allah memudahkan kita untuk memutuskan pilihan, karena kita mendapatkan bimbingan batin. Dan bukan cuma kita, semua umat Nabi Muhammad kalau melakukan hal semacam itu akan mendapatkan bimbingan nabinya. Karena Nabi tidak pernah melepaskan kita. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Rasulullah. Hidupku itu baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Tu'radu alayya amalukum, diperlihatkan amalan kalian kepadaku. Jadi Nabi itu tahu amalan kita Pak. Nabi itu tahu persis sekarang kita sholat subuh berjamaah mengadakan majlis taklim. Nabi itu tahu. Nabi itu tahu kita, bapak saya dengan nama dan bin-binnya itu tahu. Hadisnya itu bilang, tu'radu alayya amalukum, diperlihatkan amalanmu kepadaku. Fa in ra'aitu khairan, kalau aku melihat kebaikan, umatku bersedekah, umatku sholat, umatku saling membantu. Apa? Nabi melakukan apa? Hamidullah, aku memuji Allah. Kalau melihat umatnya berbuat baik. Bagaimana kalau melihat umatnya berlaku buruk? Wa in ra'aitu syarran, kalau yang aku lihat itu keburukan, apa yang Nabi lakukan sama kita Pak? Istaghfartullaha lakum, aku memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Saya mau nanya nih, kira-kira aja ya, kalau Nabi yang istighfar buat kita, Nabi istighfar buat kita, kira-kira diterima apa enggak itu Pak istighfarnya? Mungkin gak istighfar Nabi itu ditolak sama Allah? Mungkin gak? Gak mungkin. Makanya orang muslim, wahai orang muslim, jangan pernah ada rasa putus asa dalam hidup. Seolah-olah udah mentok begitu, seolah-olah pesimis, Tuhan masih nerima saya apa kagak? Kamu muslim, membaca syahadat, dalam dirimu masih ada cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak usah khawatir. Nabi itu memintakan ampunan. Di alam barzakhnya Nabi itu memintakan ampunan, beristighfar. Untuk siapa? Untuk kita ini. Makanya tugas kita apa? Beribadah, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya semampunya. Kalau kita terjerumus ke dalam dosa, langsung bertaubat. Jangan pernah ada rasa putus asa seolah-olah hidup kita itu gelap. Enggak. Nabi memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Apa coba itu rasa pesimis? Rasa pesimis apa yang bisa masuk ke dalam hati kita di saat kita tahu kalau nabinya sendiri mintakan ampun untuk umatnya? Jangan sampai ini jadikan alasan menyepelekan dosa Pak. Jangan. Justru ini kita pandang sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya sampai beristighfar. Kemudian pertanyaan kedua Pak. Jadi zikir terbaik itu Al-Quran, disebut di satu waktu dikatakan Al-Quranul Karim, zikir terbaik. Satu waktu la ilaha illallah, semua itu zikir yang bagus. Tapi tergantung kebutuhan kan kadang-kadang. Nah bagi orang awam, bagi orang yang tidak punya guru spiritual, banyak membaca sholawat itu bisa menjadi guru pengganti dari guru manusia gitu. Syaikhu man la syaikhu lahu. Pertanyaan kedua Pak, kalau ada orang aku sebagai Imam Mahdi, apalagi aku sebagai Dajjal, aku sebagai Imam Mahdi, jangan pernah percaya Pak.
Karena Imam Mahdi itu nanti akan muncul di akhir zaman, namanya juga Muhammad. Itu seorang alim min ulama Madinah. Kelak itu Imam Mahdi itu seorang ulama dari kota Madinah. Nanti akan munculnya di sono, bukan di sini. Bukan di Tangerang, bukan di Bekasi, bukan di Solo, bukan di Surabaya, bukan, nanti di sono. Itu pun muncul nanti di akhir zaman dan ulama semuanya akan membaiat. Kapan itu? Gak usah ditungguin, nanti juga akan muncul waktu kiamat udah mau datang, menjelang gitu kira-kira ya, menjelang turun Al-Masih Ad-Dajjal, nama Imam Mahdi itu akan turun. Turunnya itu bukan turun dari langit tiba-tiba turun dari langit seperti Superman gitu, bukan. Jadi manusia normal tumbuh sebagai orang Arab, namanya Muhammad, nasabnya bersambung kepada Ahlul Bait. Itu nanti akan, beliau seorang ulama, alim ulama Madinah, orang-orang kemudian akan berkumpul. Jadi bukan dia yang memproklamirkan sebagai Al-Mahdi itu. Orang-orang di sekitarnya Allah berikan ilham ini Al-Mahdi akhir zaman itu, bukan dia. Makanya kalau ada orang sebagai Al-Mahdi itu pasti bohong itu. Udah pasti bohong. Oke, bagaimana kalau misalnya saya bersumpah? Ya jangankan orang kayak begitu Pak, maling aja sumpah ada kok. Gak berarti kalau orang sumpah jadi benar kan? Nah jangan percaya ya kalau ada orang-orang ngaku semacam itu. Ada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Barang siapa melihatku dalam mimpi maka dia sungguh telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan itu nggak bisa menyerupai diriku. Jadi Nabi itu nggak bisa diserupai sama setan. Setan bisa menyerupai Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Datang ke mimpi Bapak. Sukimin, kamu gak perlu sholat lagi. Kamu sudah sampai kepada Tuhan. Sekarang sudah saatnya kamu meninggalkan ibadah kewajiban sholat itu. Kamu jadi orang yang dekat dengan Tuhan kamu sekarang. Bisa. Wali diserupakan oleh setan datang ke mimpi kita, nipu kita supaya kita gak sholat, itu mungkin. Mungkin. Orang soleh diserupakan setan, itu mungkin. Satu-satunya makhluk di alam semesta yang gak bisa itu diserupai oleh jin dan setan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih dikatakan demikian. Tapi bukan berarti kalau seandainya ada orang ngaku ketemu Nabi, kemudian katanya, kan pengakuan dia itu mah. Kalau katanya ngaku nggak ketemu Nabi, kemudian diangkat sebagai Imam Mahdi, bisa jadi mimpinya salah ya kan? Kan begini, bisa jadi orang itu menyampaikan mimpi dan cara penyampaiannya keliru. Atau cara dia mengingat mimpinya salah. Dia salah kaprah. Pokoknya kalau ada orang aku yang nggak bener, Imam Mahdi lah atau misalnya apalagi tuh Nabi, apalagi Nabi palsu. Kayak dulu di Indonesia itu kan ada nama Nabi palsu. Itu udah pasti salah. Suatu saat nanti Al-Mahdi itu akan turun, kemudian berperang dengan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, terbunuh. Nabi Isa akan diturun, karena Nabi Isa itu tidak wafat. Nabi Isa itu diantara nabi yang dipanjangkan usianya oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit. Langit yang mana nggak tahu, itu hal gaib. Yang jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diangkat, nanti akan turun bersamaan dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi kemudian memimpin sholat subuh, di dalam riwayat dikatakan begitu. Kemudian Isa Al-Masih, kemudian setelah itu membunuh Dajjal di pintu namanya Babul Lud, itu di daerah Damaskus. Itu udah dikabarkan semuanya, gak usah ditunggu, Nabi udah mengabarkan semuanya, kelak akan terjadi. Bisa jadi itu yang ngalami begitu tuh cucu dari cucunya Bapak. Kalau kiamatnya masih lama. Kalau kiamatnya bentar lagi ya nggak tahu. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Yang jelas semoga kita semua dia jaga dari fitnah yang tidak benar ya. Aliran-aliran yang sesat mengaku sebagai Al-Mahdi dan lain-lain. Mau dicukupkan apa ini? Barangkali dari ibu-ibu, oh ada. Allahu Akbar ya Allah. Naam, as-su'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan, Betul. tadi kata Pak Ustadz kalau kita banyak baca selawat,
kepada Nabi, kita akan diampuni dosanya. Nah, kalau begitu apa kaitannya dengan Pak Ustadz istighfar, ucapan istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak banyak-banyak zikir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama zikir-zikir lainnya. Kalau kita hanya selawat Nabi terus sampai ribuan kali, apa bandingannya dengan istighfar 1000 kali, 7000 kali? Kan suka ada lomba gitu kita sama teman-teman. Iya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua zikir itu bagus, Bu. Karena inti dari zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir, dzakara yadhkur artinya mengingat. Kita ini lagi berzikir, jangan salah Ibu. Kita duduk di sini merenungkan sabda nabinya, mempelajari agama kita, bagian dari zikir, karena pada akhirnya kita dituntut untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah, manakala ibu pergi ke rumah punya anak bandelnya luar biasa, ingat sama Gusti Allah. Ya Allah, mungkin ini ujian hidup aku sekarang. Aku pasrah ya Allah. Ini Bapak ngomong kayak begitu dalam hati, ingat sama itu zikir. Semua zikir itu baik, semua zikir itu bagus. Juga kita menjelaskan begini bukan berarti mendorong umat muslim meninggalkan zikir-zikir yang lain, tasbih, tahlil semuanya ditinggalin, sholawat aja semuanya, enggak. Ada saat dimana kita itu bosan dengan lafaz-lafaz zikir tertentu, kan begitu. Makanya Allah itu Pak nyuruh kita beribadah dengan berbagai macam ibadah. Enggak cuma sholat doang, enggak cuma puasa doang, ibadah itu banyak bentuknya. Karena Allah tahu kita itu punya kecenderungan bosan ketika sering melakukan sesuatu, ya. Jadi jangan disalahpahami dengan penjelasan semacam ini, bukan berarti kita menafikan pentingnya berzikir dengan lafaz lain. Oke? Tapi yang ingin kita jelaskan, kalau orang mendawamkan sholawat, fadilahnya, pahalanya, buahnya seperti apa? Saya jelasin. Fadhail sholawat itu sangat banyak, gitu ya. Seperti yang tadi kita paparkan. Jadi itu tidak menafikan zikir lain. Kemudian zikir juga bisa menghapuskan dosa, gak cuma sholawat Pak. Bahkan gak cuma zikir, perbuatan baik kita Pak. Kalau kita berdosa, kita tambal dengan perbuatan baik. Bapak misalnya gak sengaja berdosa, tiba-tiba sedekah ke fakir miskin 20.000, 30.000. Itu sedekah Bapak menghapus dosa yang sebelumnya. Mana dalilnya? Ada di Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Tadi di hadis dikatakan wa'at bi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Saya pernah nggak tahu di sini pernah nyampein apa enggak. Yang unik itu begini Pak. Kita ini karena Allah itu saking baiknya sama kita. Kalau misalnya kita, ini ada malaikat di samping kita, ada pencatat kebaikan, ada pencatat keburukan. Itu saya menemukan keterangan dalam sebuah kitab. Kalau misalnya orang berbuat baik, malaikat pencatat kebaikan itu langsung mencatat. Langsung mencatat. Tapi kalau orang berbuat buruk, malaikat pencatat kebaikan itu kayak semacam protes dulu. Biarkan dulu, la'allahu yastaghfir. Jangan-jangan dia beristighfar. Tunggu dulu, jangan dulu dicatat kalau orang berbuat buruk, kata malaikat di sampingnya. Jangan dulu dicatat, jangan-jangan dia beristighfar. Manakala dia beristighfar, gak jadi dicatat Pak itu amal keburukannya.